Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baby Manhwa. Mamang akan melanjutkan alur cerita si paling malas namun ahli bela diri. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Setelah Wang membabat para pengacau dari dinasti Xuan Yue, Wang memulai acara resepsi pernikahan dengan Permaisuri Ye. Terlihat begitu banyak orang yang menghadiri acara tersebut, salah satunya dari sekte Taigu, yang dulunya tidak pernah mau melirik sekte Spirit Sword, namun sekarang tiba-tiba mereka mau datang menghadirinya. Karena mereka sudah banyak mendengar desas-desus tentang kekuatan Kaisar Wang. Bukan hanya itu, bahkan Istana Biluo, sekte Qianghua, dan sekte Jinghua juga mengirim perwakilan. Sepertinya sekte Spirit Sword akan bangkit, dan tidak akan menjadi sekte kecil lagi di bagian timur. Dengan kemampuan pemimpin tertinggi, berkemungkinan sekte Spirit Sword bisa menjadi sekte tingkat 1. Tidak lama kemudian, Master Sekte menghampiri mereka berdua. Dia mengomel karena dirinya merasa kewalahan untuk menyambut tamu, sedangkan mereka malah asik mengobrol. Di tengah keramaian para tamu undangan, ada saja orang yang menjelek-jelekan Wang dan Permaisuri Ye. Orang itu bernama Si Tuao. Dia menganggap Wang hanya modal tampang saja, untuk menggaet seorang permaisuri. Bahkan dia menganggap, perempuan yang dinikahi Wang pastinya berwajah jelek. Perkataannya pun terdengar oleh seorang murid dari sekte Spirit Sword. Dia tampak begitu kesal dan menatap tajam Si Tuao. Murid ini bernama Jixuan. Dia pun tidak terima dan hendak bertindak, namun tiba-tiba dihentikan oleh Chang Feng, yang juga kebetulan berada tidak jauh darinya. Meski mereka tidak terima atas cemoohan Si Tuao, namun Si Tuao merupakan seorang ahli yang berada di tingkat Great Emperor dari Istana Jin Kue. Tidak lama kemudian, Wang dan Permaisuri Ye telah tiba di sana. Sebagian orang yang tidak mengetahui bahwa yang menjadi pengantin wanitanya adalah Permaisuri Ye, mereka berkomentar yang sedikit menyinggung Wang, sehingga membuat King Yao menatap tajam orang-orang tersebut. Ternyata wanita ini adalah permaisuri dari kerajaan Daseng. Betapa beruntungnya pemuda itu. Lalu tidak lama kemudian, tiba-tiba Si Tuao menghampiri Wang dan Permaisuri Ye. Dia begitu berani bicara terus terang, di saat hari yang berbahagia bagi mereka berdua. Tidak kusangka Permaisuri Daseng begitu cantik. Bagaimana kalau kau tinggalkan pria di sebelahmu, dan menikah denganku? Permaisuri Ye mengingatkan Si Tuao untuk tidak membuat onar, dan mengusirnya agar segera pergi dari sini. Si Tuao bukannya minggat malah semakin agresif. Dia mendekatkan wajahnya dengan Permaisuri, sambil mengatakan, "Aku suka wanita galak sepertimu. Kalau kau menikah denganku, aku akan membantumu mengalahkan dinasti Xuan Yue." Terdengar perkataan orang lain, yang membandingkan Si Tuao dengan Wang. Mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Si Tuao adalah orang terpandang di wilayah timur. Ayahnya pun sudah menjadi ahli tingkat Supreme sejak lama. Wang yang sudah jengkel dengan kelakuannya, dia menepuk pundak Si Tuao. Lalu dengan tatapan tajam Wang menegaskan, "Aku tidak peduli kau mau dari mana atau anak siapa, yang pasti hari ini kau akan pulang tinggal nama." Si Tuao meremehkan Wang, hanya karena dari sekte kecil yang tidak terkenal. Kau jelas tidak tahu apa itu arti kematian. Si Tuao menantang Wang untuk berduel. Dengan taruhan yang menang akan menjadi suami Permaisuri Ye. Orang-orang yang melihat perseteruan mereka, menjadikan pertarungan antara Wang dan Si Tuao menjadi ajang taruhan. Dan pastinya mereka lebih banyak yang menjagokan Si Tuao. Dengan senang hati Wang pun menerima tantangannya. "Kalau kau begitu ingin mati, tentu saja aku akan mengabulkannya." Singkat cerita mereka pindah ke area yang lebih luas. Di sana sudah banyak para tamu undangan yang menyaksikan pertarungannya. Si Tuao sudah bersiap dengan menggunakan seruling saktinya yang berada di tingkatan Sein. Wang mengolok-ngoloknya, yang membuat Si Tuao marah. "Terima kasih atas kebaikan Istana Jin Kue, sudah menyiapkan hadiah pernikahan yang begitu berharga. Jika kau wafat di sini, maka seruling itu akan menjadi milikku." Si Tuao langsung meniup suling saktinya sesar, dan tiba-tiba saja keluar naga spiritual yang berputar-putar di arena pertandingan. Orang-orang yang berada di area tersebut pada menjerit kesakitan, bahkan dari mulut dan hidungnya sampai ada yang mengalirkan cairan merah. "Seseorang, cepat habisi dia, ini sungguh menyakitkan." Si Tuao sangat terkejut, terlihat wajahnya nampak panik, karena Wang tidak terpengaruh oleh suara suling saktinya. Malahan Wang sudah bersiap untuk melancarkan serangannya.
dengan mengacungkan pedangnya yang sudah diselimuti aura yang begitu kuat. Lalu Wang langsung menebaskan pedang tersebut, terlihat energi yang begitu besar, langsung menghujam tubuh si Tuao dengan telak. Dampak serangan dari Wang, sampai menimbulkan retakan di tanah begitu dalam. Bahkan area sekitar langsung porak-poranda, hanya dalam sekejap saja. Orang-orang yang menonton pertandingan sontak terkejut, hanya dengan sekali tebasan saja, Wang sudah memenangkan pertandingan. Wan pun keluar dari balik kepulan asap tebal, lalu dia menegaskan, siapapun yang membuat keributan di hari pernikahanku, maka nasibnya akan sama seperti orang ini. Wang menjambak si Tuao yang terlihat menyedihkan, dia pun berteriak kesakitan, dengan mulut yang mengalirkan cairan merah. Mendengar ancaman dari Wang, suasana di sana tiba-tiba langsung hening seketika. Terlihat wajah-wajah orang yang tampak pucat, niatnya ingin makan sate gratis, malah menyaksikan kebrutalan dari pengantin. Tidak lama kemudian, datang Master Liu yang menenangkan para tamu undangan, meski dia pun tampak kesal kepada si Tuao, namun hanya bisa menahan diri, karena orang di belakang si Tuao yang ahli dalam tingkatan Supreme. Tapi sayang, dia memilih lawan yang salah. Singkat cerita, suasana kembali damai. Dan upacara pernikahan sudah akan dimulai. Wang pun memikirkan hal yang tidak dia sangka-sangka, akhirnya bisa menikah juga. Dan terlihat permaisuri Ye yang tampak begitu cantik dan menawan. Lalu King Yao yang menjadi MC, dia meneriakkan agar kedua mempelai untuk hormat kepada langit dan bumi. Tiba-tiba King Yao kebingungan, karena permaisuri tidak ada wali, begitu juga dengan Wang, maka King Yao meneriakkan agar mereka saling menghormati satu sama lain, lalu disuruh langsung ke kamar pengantin saja. Hal itu membuat mereka tampak kebingungan, dengan apa yang King Yao ucapkan. Pemimpin Liu dan yang lainnya mentertawakan kelakuan King Yao yang random, sampai dia begitu malu, lalu memarahi mereka semua. Singkat cerita akad telah sah, dan Wang gak mau berlama-lama, dia langsung mengajak permaisuri Ye ke kamar pengantin. Sekarang malam pun telah tiba, saatnya adegan action dari para amatir akan dimulai. Terlihat permaisuri Ye tampak malu-malu, setelah Wang mulai mendekatinya, permaisuri Ye yang tidak tahu step by stepnya setelah menikah, dia berbasa-basi kepada Wang. Suamiku, apa yang harus aku lakukan pada malam pengantin? Grand Advisor sudah memberitahuku semuanya. Wang sampai menangis mendengar hal itu, karena hal begini saja, sampai dipersiapkan oleh Grand Advisor. Tiba-tiba permaisuri Ye langsung rebahan di sana, dengan pipi yang sudah merah nahan malu. Wang pun dengan semangat yang berapi-api, dia langsung OTW berkultivasi ganda. Dia melompat penuh energik seperti mau berenang, baku hantam pun terjadi di sana, sistem mengintip pertarungan mereka, wajahnya sampai begitu merah. Lalu dia berteriak agar Wang membuka tirainya, karena menurutnya itu adegan menarik. Sistem malah terpental mundur, kena tampol oleh Wang. Kau masih anak-anak, cepat keluar dari sini. Sistem yang wajahnya babak belur, dia pun pergi meninggalkan mereka berdua di sana. Padahal aku hanya ingin memastikan, tugasnya udah selesai apa belum. Pindah ke situasi di luar kamar pengantin, terlihat Master Liu yang mengendap-endap mau mengintip juga. Tidak disengaja dia bertemu dengan Chang Feng, yang sepemikiran juga dengannya. Bagi mereka, momen malam pengantin seorang Great Emperor sangat langka, kalau bisa menyerap meski hanya sedikit energinya, akan sangat membantu dalam berkultivasi. Tiba-tiba saja datang King Yao, dengan membawa palu besar, dia sudah memprediksi hal ini akan terjadi. Mereka berdua pun langsung pucat, melihat King Yao yang ngamuk-ngamuk. Tidak pakai lama, King Yao langsung menghantam kedua berandalan itu, sampai terlempar ke udara. Lanjut King Yao menoleh ke arah kamar pengantin, sambil bergumam di dalam hatinya. Andai saja yang berada di kamar itu aku, alangkah baiknya. Pindah ke situasi permaisuri dan Wang. Di saat pertarungan sedang berlangsung, permaisuri mengatakan bahwa kekuatannya terus meningkat, dan tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul wujud spiritual burung phoenix yang terbang di atas kamar pengantin. King Yao yang sedang berjaga di depan kamar, dia begitu terkejut dengan kemunculan phoenix tersebut. Lalu kemudian, disusul muncul lagi sesosok naga, yang juga terbang dan berputar-putar di atas kamar pengantin. Ternyata, setelah Wang dan permaisuri selesai menjalankan ritualnya, mereka langsung berkultivasi bersama, saling menyalurkan energi satu sama lain. Sistem yang merasa dianaktirikan, dia hanya bisa diam di luar dengan ekspresi yang bad mood.
Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat di sana sudah banyak para murid dan tetua berkumpul. Lalu tidak lama kemudian Master Liu datang, dan menanyakan kenapa lonceng jiwa dibunyikan sampai 9 kali, itu mengisyaratkan adanya ancaman besar. Lalu Master Liu menghadap Wang dan Permaisuri Ye, dia menjelaskan kejadian ini karena kesalahannya, yang kurang dalam membimbing para murid. Lanjut Master Liu mengatakan, bahwa dia pun tidak mengetahui siapa yang telah membunyikan lonceng jiwa sampai 9 kali, sampai mengganggu istirahat Wang dan Permaisuri Ye. Padahal semua itu adalah Wang sendiri, yang membunyikan lonceng tersebut. Dengan santai Wang menyampaikan, agar Master Liu tidak perlu menyalahkan diri karena lonceng jiwa berbunyi. Master Sekte tadinya mau marah, karena dia pikir murid-murid yang membunyikan lonceng jiwa. Lanjut dia menanyakan, ada apa sampai lonceng jiwa harus dibunyikan? Alasan Wang melakukan itu, dia ingin memanggil semua murid Sekte Spirit Sword, agar berkumpul di hadapannya. Yang pertama, karena Wang ingin mengucapkan terima kasih, atas kerja keras dan dukungan semua orang. Bahkan Wang sudah menyiapkan banyaknya hadiah, yang sebelumnya dia telah janjikan. Terlihat Master Liu yang sampai ngiler, melihat pil-pil yang ada di belakangnya. Lalu yang kedua, Wang juga ingin menepati janjinya, untuk memilih beberapa murid yang akan dilatih olehnya secara pribadi. Master Liu pun mengajukan diri untuk membantu Wang, agar memilihkan kandidat yang cocok untuk dijadikan muridnya. Dan Permaisuri di samping terus menggoda, untuk melakukan kultivasi ganda lagi, karena peningkatan kultivasinya yang secara signifikan meningkat cepat. Maka Wang pun menjadwalkan pelatihan khusus untuk istrinya, nanti malam di Aula Yuking, Wang akan membimbingnya secara langsung. Permaisuri Ye pun nampak sangat terkejut mendengarkannya, karena Wang menyampaikan hal itu di depan banyak orang, bahkan King Yao pun sampai bengong mendengarkannya. Sistem Wang mengomentari kelakuan tuannya, yang terlalu open map. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan pemimpin Liu, yang sudah membawa para murid untuk dilatih oleh Wang. Namun setelah Wang menoleh, dia begitu terkejut, sampai air yang diminumnya dia muntahkan kembali. Wang menyuruh agar Master Liu membawa beberapa murid, namun yang datang malah para tetua puncak sekte. Master Liu pun menjelaskan, siapapun yang tidak punya kemampuan tidak akan menjadi tetua, maka hanya mereka yang berpotensi yang telah menjadi tetua. Wang pun memeriksa para kandidat dengan menggunakan mata dewanya. Terlihat potensi King Yao, kualitas Sein Body, tingkat kultivasi, puncak tahap Naschen Soul. Begitupun semua orang yang dibawa Master Liu, langsung terlihat basis kultivasinya, termasuk Master Liu sendiri. Wang sedikit tertarik, melihat tubuh yang berkualitas Sein Body dari King Yao. Namun itu masih terlalu sedikit, hanya beberapa saja yang menarik perhatian Wang. Maka Permaisuri berencana untuk membuat pengumuman, mengenai perekrutan murid pribadi untuk Wang. Tiba-tiba Wang langsung bersemangat, karena dinasti Daseng yang begitu luas wilayahnya, pasti akan banyak orang-orang berbakat yang tersembunyi. Sistem pun mendeteksi keinginan Wang, yang sedang mencari anak takdir. Tiba-tiba begitu banyak macam-macam buku teknik, yang diberikan oleh sistem kepada Wang. Wang begitu terkejut, karena buku-buku itu berada di tingkatan yang di atas rata-rata. Wang pun membagikan ke semua para murid dan tetua, buku teknik itu, akan mengganti semua dasar-dasar teknik kultivasi menjadi lebih baik lagi, dan juga pembentukan dasar fisik. Dengan serempak mereka pun berterima kasih kepada Wang, akan bekerja keras dan bersungguh-sungguh. Lalu Chang Feng yang juga ingin buku teknik itu, dia merengek meminta kepada Wang, sampai Master Liu dan tetua lain menyeretnya. Dan King Yao juga mendapatkan buku teknik rahasia, di masa depan, kultivasinya sudah pasti tidak akan dibawa alam supreme. Sistem sampai memuji Wang, yang tajam dalam menilai potensi seseorang. Karena buku teknik tersebut sangat cocok, dengan King Yao yang memiliki tubuh Sein Lingxia. King Yao pun langsung berlutut dengan ekspresi yang begitu terkejut, setelah mendengar apa yang dikatakan Wang. Permaisuri Ye tidak mau kalah, dia menanyakan, apakah aku juga dianggap sebagai bagian dari Sekte Spirit Sword? Maka Wang pun memberinya buku teknik juga, bagaimana mungkin aku tidak memberimu sesuatu, sementara orang lain mendapatkannya. Permaisuri Ye diberi buku Supreme Harmonious Ode, yang ditulis oleh orang Sein kuno. Permaisuri Ye begitu penasaran, maka dia pun sedikit membaca buku tersebut.
Namun terlihat dari ekspresinya, Permaisuri Ye nampak begitu kesal, mungkin dia tidak mengerti tulisannya karena itu buku kuno. Karena buku teknik itu sangat hebat, maka Permaisuri mengajak Wang agar membimbingnya berlatih nanti malam. Wang pun dengan senang hati, akan menemaninya mempelajari buku teknik tersebut. Sekarang kita pindah dulu ke situasi Istana Jin Kue. Terlihat di sana ada seorang perempuan yang bernama Ming Hui, dia berteriak-teriak memanggil nama Situ Sao Cheng agar keluar. Kemudian seorang bawahan memberitahukan, sebelum selesai dalam pengasingan, apapun yang terjadi jangan sampai ada yang mengganggunya. Lanjut Ming Hui berteriak mengatakan, Situ Bajigur, anakmu telah dikill, dan kau masih bisa duduk diam di sana. Ternyata Ming Hui adalah ibunya Situ Ao, yang sebelumnya Wang eksekusi. Dan bapaknya bernama Situ Sao Cheng. Karena Situ enggan keluar juga, maka Ming Hui berencana untuk membalas dendam sendiri ke Sekte Spirit Sword. Dia pun langsung melesat cepat menuju Sekte Spirit Sword dengan membawa kemarahannya. Sambil terbang Ming Hui bergumam, karena Situ tidak mau membantu, maka aku hanya bisa meminta bantuannya. Entah siapa yang dimaksud Ming Hui. Singkat cerita, Ming Hui sudah sampai di Sekte Spirit Sword. Terlihat area pelindung sekte aktif dan sedang diserang. Para murid Sekte Spirit Sword tampak cemas, karena tiba-tiba ada serangan. Di saat Wang sedang membimbing Qing Yao dalam berlatih pedang, tiba-tiba dia merasakan bahwa area pelindung bereaksi, dan terdengar teriakan kasar dari arah luar. Bajigur dan Jablay Sekte Spirit Sword, keluar kalian. Permaisuri Ye nampak cemas, sepertinya terjadi sesuatu di luar. Wang pun menenangkan istrinya agar tidak perlu takut, dan dia akan melihatnya keluar. Lalu Qing Yao yang tanpa kesal, meminta agar Wang mengutus dirinya, untuk merobek mulut yang koar-koar di luar sana. Wang memerintahkan Qing Yao untuk menjaga istrinya, sedangkan urusan di luar biar aku yang mengurusnya. Terlihat di sana ada dua orang kultivator, yang terus melancarkan serangan ke area pelindung sekte. Ming Hui komplain kepada rekannya, karena dia tidak bisa menghancurkan area tersebut. Si Patua tidak menyangka, ternyata sekte sekecil ini memiliki formasi pelindung yang sangat keras. Tidak lama kemudian Wang sudah tiba di sana. Jika kalian tidak memiliki orang di alam Supreme, sebaiknya berhenti, jangan buang-buang tenaga. Anak nakal dari mana ini? Hati-hati, aku akan menghancurkanmu, bersama Sekte Spirit Sword. Karena mereka tidak mengetahui sosok di hadapannya, maka Wang pun memperkenalkan dirinya, sebagai pemimpin agung Sekte Spirit Sword, Wang Yang. Setelah mendengar nama Wang Yang, tiba-tiba amarah Ming Hui langsung meledak, dia hendak melabrak Wang, namun dihentikan oleh rekannya. Lalu Wang memprovokasi mereka, dengan mengolok-olok alirannya yang campur aduk. Antara Taois, Biksu dan Konfusianis menjadi satu keluarga. Mendengar ejekan dari Wang, sekarang Patua Tian Kuan yang menjadi emosi, ingin mencincang Wang. Lanjut Wang menghina namanya, Tian Kuan Jushi, menurutku kau lebih cocok dipanggil guguk penjilat. Tian Kuan sudah tidak bisa meredam amarahnya, dia pun langsung melancarkan serangan kepada Wang. Namun Wang pun tidak berdiam diri, dia juga sudah menyiapkan sebuah teknik untuk melawannya. Terlihat serangan Tian Kuan yang berupa elemen air, dapat dengan mudah diserap oleh skill yang diciptakan oleh Wang. Tian Kuan begitu terkejut, karena serangannya tidak berguna di hadapan Wang, dia pun menjadi ragu untuk melawan Wang, yang ia anggap mungkin telah mencapai alam supreme. Lanjut dengan ekspresi stay cool Wang berkata, aku bisa memahami perasaan kalian, bagaimana jika kita akhiri masalah ini sekarang? Tian Kuan mencoba untuk mengingatkan Ming Hui mendengarkan perkataan Wang, namun Ming Hui yang sudah sangat marah, dia tetap akan membalaskan dendam anaknya. Maka mau tidak mau Tian Kuan pun mengikuti kemauan Ming Hui, lalu dia mengatakan, hari ini akan membantai semua orang Sekte Spirit Sword, dan menghancurkan si Jablay Ye Linlan. Wang mendengar perkataan Tian Kuan, dia langsung menunjukkan ekspresi yang sangat murka, sampai sistem mendeteksi niat pembantaian dari host semakin meningkat. Lalu Wang mengeluarkan pedang magisnya, sambil mengatakan, tadinya aku pikir, membasmi kalian sampai ke akar-akarnya itu terlalu berlebihan, tapi setelah aku melihat attitude kalian, itu memang harus aku lakukan. Dengan senyum psikopatnya, Wang bersiap menebaskan pedangnya, yang sudah diselimuti aura yang begitu kuat. Lalu sistem memberitahukan, bahwa dia mendeteksi keinginan host, yang membantu reunian keluarga di neraka.
Wang pun mengabaikan dulu hadiah dari sistem, setelah dia menghabisi oknum biksu Tian Kuan tersebut. Terlihat raut wajah Tian Kuan begitu pucat, dengan keringat yang mengucur deras. Lalu dia mencoba membuat perisai dari elemen air, dan benturan kekuatan pun tidak bisa dihindari, saking kuatnya bentrokan kekuatan, sampai membuat langit berguncang hebat. Namun serangan Wang yang sangat kuat, berhasil menembus pertahanan Tian Kuan, dan membuatnya sampai terluka parah. Terlihat dari mulut Tian Kuan sampai memuntahkan cairan merah. Sudahma menerima luka dalam, ditambah Ming Hui yang terus mengomelinya, karena kemampuan Tian Kuan yang tidak berguna. Lanjut mereka pun membuat serangan gabungan, antara aliran Taois dan biksu. Wang pun nampak terkejut, melihat teknik pedang ganda dari kedua saudara ini. Wang sampai dipukul mundur akibat serangan kombinasi mereka, lalu sistem menyuruh Wang untuk menggunakan skill barunya. Maka Wang pun langsung menggunakan skill tersebut, terlihat bola mata Wang yang bertulisan huruf kuno, dan tiba-tiba saja, bersambung. Lanjut ke part berikutnya.